kelompok 9 ingin menjelaskan materi pertemuan 3 tentang anggaran penjualan. Saya Nur Asyifah. Saya Putri Rahayu. Saya Dea Kurniawati. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Menjual atau sell berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Penjualan atau selling berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen atau pembeli. Jualan atau sales adalah hasil proses penjualan atau hasil proses menjual. Jadi, jualan memiliki arti yang berbeda dengan jualan. Anggaran jualan disusun oleh fungsi penjualan, dalam hal ini fungsi manajer penjualan atau yang lebih luas lagi, fungsi manajer pemasaran. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur dapatan atau revenue yang disebut dapatan jualan atau sales revenue. Jualan terdiri atas jualan kotor dan jualan bersih. Jualan bersih diperoleh setelah dikurang dengan potongan dan retul jualan. Manfaat anggaran penjualan. Anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran jualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian jualan dalam meningkatkan jualan. Jualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran jualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Anggaran jualan memiliki dua manfaat utama, yaitu yang pertama, anggaran jualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Yang kedua, anggaran jualan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan antara lain faktor pemasaran, faktor keuangan atau modal kerja, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi negara, dan faktor-faktor lainnya. Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan seperti yang pertama ada luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Yang kedua, ada keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga, ada keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Selanjutnya ada faktor keuangan atau modal kerja yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target jualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya jualan berarti meningkatnya laba, atau sebaliknya. Perusahaan mampu menjual 1000 unit dengan harga jual per unitnya Rp100, harga pokok per unit Rp80, dan beban usaha sebulan Rp15.000. Modal usaha yang diperlukan sebesar Rp20.000. Setelah itu, perusahaan ingin meningkatkan jualan menjadi 1.200 unit. Modal usaha meningkat menjadi Rp25.000 dan beban usaha meningkat menjadi Rp18.000. Harga jual dan harga pokok tidak berubah. Pertanyaannya, apakah dengan meningkatkan jualan dapat meningkatkan rentabilitas ekonomis? Jawabannya adalah sebagai berikut. Jualan 1000 unit dikali Rp100 menjadi Rp100.000. Harga pokok barang terjual 1000 unit dikali Rp80 menjadi Rp80.000. Laba kotor sebesar Rp20.000, beban usaha Rp15.000, laba usaha Rp5.000. Rentabilitas ekonomisnya 25%. Perhitungan rentabilitas ekonomi setelah jualan meningkat menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jualannya 1.200 unit dikali Rp100 menjadi Rp120.000. Harga pokok barang terjual 1.200 unit dikali Rp80 menjadi Rp96.000.
laba kotornya Rp24.000, beban usaha Rp18.000, dan laba usaha Rp6.000. Jadi rentabilitas ekonomisnya di 24%. Pada perhitungan tersebut tampak bahwa jualan meningkat dari Rp100.000 menjadi Rp120.000, dan laba usaha juga meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp6.000, tetapi rentabilitas ekonomisnya turun dari 25% menjadi 24%. Hal ini berarti rencana untuk meningkatkan jualan dengan menambah modul usaha perlu dikaji kembali atau belum dapat disetujui. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran jualan lanjutan dari yang sebelumnya. Yang pertama selanjutnya faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, kapasitas terpasang, seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan. Lalu, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Selanjutnya ada faktor kebijakan perusahaan, seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Contoh lain misalnya kebijakan untuk tidak memperluas pabrik, walaupun dari segi manajemen menguntungkan, tetapi karena perusahaan ini perusahaan keluarga, maka dipandang dari sudut pemilik atau keluarga. Hal ini berarti akan ada kepemilikan modal baru yang bukan keluarga. Jadi, faktor kebijakan perusahaan dapat membatasi ruang gerak untuk menyusun anggaran. Selanjutnya ada faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, minum, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor kondisi politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan juga mempengaruhi jualan. Misalnya dalam keadaan perang atau tidak, dan akan menghambat barang yang dijual karena harus melalui pemeriksaan yang ketat, bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang. Atau kondisi lain seperti barang yang dijual apakah tidak bertentangan dengan sosial dan budaya masyarakat, apakah tidak mengganggu lingkungan, dan apakah tidak dibatasi oleh pemerintah. Yang terakhir, faktor lain yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu anggaran jualan dapat ditambah atau sampai berapa lama anggaran disusun masih dapat dipertahankan. Selanjutnya ada ilustrasi penyusunan anggaran jualan. Sebagai ilustrasi penyusunan anggaran jualan digunakan data perusahaan kecap asli yang menggunakan data jualan kecap selama 5 tahun, seperti yang tampak pada tabel 3.2. Daerah penjualan yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jual kecapnya dari kecap sedang dari Rp500 menjadi Rp600. Kecap manis Rp600 menjadi Rp750. Kecap asin Rp500 menjadi Rp600. Distribusi penjualan jenis produk atau barang ditaksir untuk kecap sebanyak 50%, kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis sebanyak 30%, dan kecap asin sebanyak 20%. Dari data tersebut dibuatlah ramalan jualan tahun 2016. Apabila ramalan jualan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka perhitungannya akan tampak seperti pada tabel 3.3 di bawah. Banjarmasin triwulan 1, kecap sedang 23,68% dikali 61 sama dengan 14 botol, dikali 500 sama dengan 7.000. Kecap manis 23,68% dikali 36 sama dengan 9 botol, dikali 600 sama dengan 5.400. Kecap asin 23,68% dikali 24 sama dengan 6 botol, dikali 500 sama dengan 3.000. Jumlah 1 sama dengan 29 botol sama dengan 15.400. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 perhitungannya sama dengan triwulan 1. Selanjutnya Martapura, triwulan 1, kecap sedang 23,68% dikali 31 sama dengan 7 botol, dikali 600 sama dengan 4.200. Kecap manis 23,68% dikali 18 sama dengan 4 botol, dikali 750 sama dengan 3.000. Kecap asin 23,68% dikali 12 sama dengan 3 botol, dikali 600 sama dengan 1.800. Jumlah 1 sama dengan 14 botol sama dengan 9.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 perhitungannya sama seperti triwulan 1. Setelah membuat perhitungan jualan untuk masing-masing daerah dan tiap jenis produk untuk triwulan, kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran jualan seperti pada tabel 3.4 di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum